Diawali dengan latar belakang tahun 1994, Ko Ching Teng yang masih SMA berumur 16 tahun. Ia berangkat sekolah menaiki sepeda, biar lebih relevan Indonesianya. Mungkin tahun segitu lagi hits-hitsnya lagu Dewa 19, Naik ke Ardilla, Kahitna, Bass Jam, Stinky, dan lain-lain. Maaf kok salah ya. Lalu ada Su Bo Chun. Ia adalah sahabat Ko Ching Teng sejak SMP dan Bo Chun seringkali ereksi alias ngacang. Karena ia suka ereksi, jadi panggilannya adalah Boci. Kemudian ada Aho, nggak pakai K, ingat nggak pakai K. Ia temannya Ko Ching Teng sejak dari SD. Tidak asing dengan wajahnya? Ya, dia adalah pemeran Bobo. Dan sekarang dia sudah besar dong, ya kan? Masa mau segitu-gitu aja. Sampai di sekolah, mereka bertemu dengan Sao. Ini agak kurang ajar memang. Menegur teman dengan melempar bola basket ke kepala. Ya, nama juga teman ya kan, mau marah pun jadi tertahankan. Paling kesal doang. Sao adalah teman Ko Ching Teng sejak SMP. Tidak ketinggalan teman Ko Ching Teng satu lagi bernama Liu Yinghung. Karena yang suka menggaruk kemaluan, maka dipanggil Liu Gaibi. Teman baik Ko Ching Teng mempunyai satu kesamaan, yaitu mereka menyukai murid ladan di kelas bernama Sanjay. Menurut pandangan Ko Ching Teng, Sanjay hanya siswi sedikit lebih cantik dibanding teman siswi lainnya. Di kelas, lagi-lagi Ko Ching Teng dan teman-temannya tidak serius mengikuti pelajaran. Menurutnya, SMA dan SMP tidak banyak bedanya. Bedanya cuma seperti neraka tingkat 17 dan 16. Belajar, ujian, semua yang membosankan menurutnya. Untuk mengisi kebosanan itu, Ko Ching Teng dan Boci mengadakan lomba coli ya di kelas. Sedangkan Sao menjadi wasitnya. Dan di pertengahan yang lagi klimaks-klimaksnya, dan bangsatnya nih si Sao mencepretkan karet gelang mengenai tepat burungnya Boci. Boci pun mengerang kesakitan. Sialnya, suaranya itu didengar guru. Ia ditegur dan suruh baca sambil berdiri. Boci hanya bisa terdiam. Melihat temannya sedang kesusahan, Ko Ching Teng malah tertawa. Melihat Ko Ching Teng tertawa, bu guru gantian menyuruh Ko Ching Teng untuk membaca sambil berdiri. Tapi Ko Ching Teng menolak untuk berdiri. Bu guru pun bentaknya. Mau tidak mau, Ko Ching Teng terpaksa berdiri. Dan tentu saja, teman-temannya pada kaget dan shock, termasuk bu guru yang sedang mengajar. Karena ulahnya itu, Ko Ching Teng dan Boci dimarahi kepala sekolah. Kepala sekolah tidak habis pikir. Kok ada murid aneh macam mereka? Biasanya murid yang nakal itu mencontek, berkelahi, memeras teman, memukul guru. Ini kok coli di kelas? Lalu Pak Kepala Sekolah memanggil Sanjay. Ia menyuruh Sanjay membantu para guru untuk mengawasi Ko Ching Teng. Dan sekarang, Ko Ching Teng akan duduk di depannya Sanjay. Pak Kepala Sekolah juga menyuruh Sanjay untuk membantu Ko Ching Teng dalam belajar. Sebenarnya Sanjay dan Ko Ching Teng sudah sekelas sejak SMP. Tapi karena Ko Ching Teng nakal, jadi ada jarak antara murid baik dan nakal. Ko Ching Teng pun mulai mengeluh harus pindah tempat duduk. Keluhan itu didengar Sanjay. Sanjay membalasnya, harusnya ia yang sial, harus duduk dengan orang yang sering membuat masalah. Ko Ching Teng seringkali bermain-main ketika pelajaran dimulai. Tentu saja, Sanjay tidak tinggal diam. Ia sering menegurnya. Ko Ching Teng juga senang mengganggu temannya Sanjay. Hu Chiaowei yang sedang menggambar diganggu dan ditertawakan Ko Ching Teng. Menurut Ko Ching Teng, menggambar idiot seperti itu tidak ada masa depan. Dan tentu saja, Sanjay membela temannya dan memukul Ko Ching Teng dengan bukunya. Sepulang sekolah, Aho di tengah jalan memperingatkan Ko Ching Teng agar tidak merepotkan Sanjay. Tapi peringatan itu dihiraukan oleh Ko Ching Teng alias bodo amat. Sampai di rumah, terlihat Ko Ching Teng sedang berlatih bela diri, memukul-mukul gambar orang gak jelas gitu. Ia berlatih seperti itu karena kelak ia ingin sekali menjadi Bruce Lee. Di keluarga Ko Ching Teng punya kebiasaan aneh. Ia dan ayahnya di dalam rumah tidak pernah pakai baju dan celana. Untung aja ibunya nggak kayak gitu. Sewaktu makan, ayahnya Ko Ching Teng marahinya, nggak marah sih, kayaknya cuma peringatan aja gitu. Selain seorang ayah ke anaknya. Ayahnya bilang, ia diberitahu pihak sekolah kalau nilai Ko Ching Teng terendah di sekolah. Ayah menduga kalau Ko Ching Teng ke sekolah hanya untuk pacaran saja. Tapi Ko Ching Teng mengelak kalau ia tidak pernah tertarik sama seorang perempuan. Ayah dan ibunya mendengar itu langsung terdiam. Ko Ching Teng melanjutkan kalau ia juga tidak tertarik sama laki-laki. Ngomongin pacaran, teman sedekatnya Ko Ching Teng mempunyai berbagai cara untuk mendekati Sanjay. Seperti Gaibi mendekati Sanjay dengan silap konyolnya, Sao mendekati Sanjay dengan teknik bola basket gobloknya. Menunjukkan sisi terbodoh dalam mengejar Sanjay juga sudah dilakukan oleh Boci, dan cara itu sama sekali tidak berguna. Yang ada malah membuat Sanjay ilfeel. Dalam hal mendekati Sanjay, cara Aho lebih masuk akal dibanding lainnya. Ia mendekati Sanjay seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, mengajak yang menonton dan berteman baik dengan sahabatnya Sanjay. Berbeda dengan Ko Ching Teng, ia mempunyai wanita lain yang ia sukai. Ia walaupun tidak mungkin juga untuk mencarinya, tapi ia berharap akan cepat tumbuh dewasa dan akan menikahi wanita tersebut. Paginya di sekolah sedang ada pelajaran bahasa Inggris. Terlihat bu guru kacau sekali.
Auranya seperti singa yang sudah siap menerkam mangsanya. Coaching Teng berharap jika suatu hari murid ladan seperti Sanjay berbuat kesalahan, pasti akan hiburan terbesar di sekolah. Hari itu Sanjay sedang kebingungan mencari buku bahasa Inggrisnya. Melihat hal itu, Bu Guru langsung bilang, ketika Sanjay ingin berdiri, dengan sigap, Coaching Teng memberi buku miliknya, dan ia pun berdiri. Coaching Teng dimaki habis-habisan sama Bu Guru tersebut. Atas perbuatannya itu, Coaching Teng dihukum keluar kelas dan disuruh melompat sambil memegang kursi sebanyak 10 kali. Setelah itu baru boleh masuk. Coaching Teng pun menjalankan hukumannya. Sanjay yang sedang membaca buku bahasa Inggris milik Coaching Teng tiba-tiba tertawa kecil. Di buku itu ada gambar dan tulisan. Sanjay kalau tidak sok diam sebetulnya cukup manis juga, yang tentu saja digambar dan ditulis oleh Coaching Teng. Pulang sekolah, Sanjay dan temannya sedang memilih-milih buku dan pulpen. Tidak kunjung milih pulpen, Sanjay malah melamun. Hua Jiawei pun menegurnya dan menyarankan Sanjay harus segera pergi ke dukun, karena sepanjang hari Sanjay tampak aneh. Ya, tentu saja, saran itu tolak Sanjay. Ya emang ngobek aja sih sarannya. Singkat cerita, keesokan harinya di sekolah. Sedang istirahat, Coaching Teng sedang makan siang, sedang asik. Tiba-tiba Sanjay datang menusuk pelan bahu kanannya Coaching Teng dengan pulpen. Hal itu membuat kaget Coaching Teng dan melepehkan makanannya. Sanjay ingin berterima kasih kepada Coaching Teng karena kemarin telah meminjamkan buku bahasa Inggris kepadanya. Coaching Teng tidak begitu menghiraukannya. Coaching Teng menyarankan Sanjay daripada mengucapkan terima kasih, lebih baik mentraktir minum. Karena ya aneh aja ucapan terima kasih itu keluar dari mulut seorang murid teladan. Kemudian Sanjay menanyakan kenapa Coaching Teng tidak belajar. Coaching Teng menjawabnya kalau ia belajar dan kalau ia lebih giat belajar, kemampuannya terlalu hebat sampai-sampai ia takut sendiri. Jadi Sanjay harus hati-hati. Bisa aja ia mengalahkan Sanjay. Di pertengahan mereka ngobrol, Sao datang dan mengajak Coaching Teng untuk bermain basket. Sepulang sekolah, di parkiran Coaching Teng sedang membersihkan sepedanya sambil mendengarkan musik di earphone-nya. Sanjay menghampiri Coaching Teng. Sanjay memanggilnya, namun Coaching Teng tidak mendengar. Lalu Sanjay mengeluarkan pulpennya dan menusuk pelan ke bahu kanan Coaching Teng. Sanjay menyuruh Coaching Teng mengerjakan soal ujian yang Sanjay buat sendiri. Sempat adu bacot Coaching Teng dengan Sanjay karena Coaching Teng tidak ingin mengerjakan soal ujian yang diberikan Sanjay. Akhirnya dengan perkataan Sanjay yang cukup pedas membuat Coaching Teng terdiam. Di rumah, Coaching Teng sedang makan dan ibunya mengeluh kenapa tisu cepat sekali habis. Lalu Coaching Teng melirik ke meja belajarnya. Terdapat soal ujian yang diberikan Sanjay di parkiran tadi. Keesokan harinya di sekolah, Coaching Teng duduk dan langsung tidur di meja. Sanjay langsung menusuk pelan bahu Coaching Teng menagih soal ujian kemarin. Coaching Teng memberikannya dan Sanjay memeriksanya. Karena banyak yang salah, Sanjay menyuruh Coaching Teng harus mengerjakan lagi nanti di rumah. Coaching Teng mengeluh kalau belajar itu sangat menyebalkan. Sanjay membalas, makanya orang yang bisa belajar itu hebat. Di rumah terlihat Coaching Teng sedang belajar. Bukan belajar sih, lebih ke nyoret-nyoret gak jelas sambil mengeluh belajar itu sangat membosankan. Kemudian ibunya Coaching Teng datang membawa makanan. Ibunya memujinya karena ia giat sekali belajar. Paginya, Coaching Teng tertidur di meja belajarnya. Singkat cerita, ia sampai di sekolah. Di kantin, ia malah tertidur, sedangkan teman-teman lainnya sedang asik makan dan sambil mengganggu tidurnya Coaching Teng. Di kelas, Gaibi sedang menunjukkan sulap bodohnya di hadapan Sanjay dan teman-temannya. Coaching Teng yang baru datang langsung melanjutkan tidurnya. Sanjay pun menusuk pelan bahu Coaching Teng. Tahu maksud Sanjay, sambil bermalas-malasan Coaching Teng memberikan soal ujian kemarin ke Sanjay. Setelah memeriksanya, Sanjay menyuruh Coaching Teng untuk mengoreksi soal itu dalam 10 menit. Dengan soknya Coaching Teng bilang untuk menguji tingkat kepintarannya hanya perlu 5 menit saja. Yang tadinya di kelas tampak riuh, berubah menjadi lebih serius. Di WC rumah, Coaching Teng sedang belajar. Ibunya memarahi karena Coaching Teng sudah lama sekali memakai WC itu. Lalu Coaching Teng pindah ke balkon rumah. Ia belajar bahasa Inggris sambil berteriak sehingga mengganggu tetangga. Tetangga itu marahi Coaching Teng. Bukan Coaching Teng namanya kalau tidak memarahi balik. Keesokan pagi di kelas, Pak Guru sedang membagikan nilai ujian. Coaching Teng dipanggil dan nilainya cukup memuaskan. Teman-temannya pada bersorak kagum. Pak Guru memujinya. Dan lagi dengan soknya Coaching Teng bilang kalau ia emang jenius. Sanjay yang duduk di belakang menyindirnya. Wah, jenius. Panas sekali Anda ngomong ya, kata Sanjay. Coaching Teng berbalik arah dan membalas perkataan Sanjay. Ia berani bertaruh dalam 10 tahun kalau ia tidak tahu apa itu arti love, hidupnya masih baik-baik saja. Perkataan itu dipatahkan oleh Sanjay. Dalam kehidupan manusia memang banyak usaha yang tidak membuahkan hasil, kata Sanjay. Coaching Teng bingung. Sanjay suka sekali menirukan orang dewasa bicara. Sanjay dengan enteng balasnya. Ya daripada kamu berkelakuan anak-anakan seperti ini gak ada gunanya. Kamu kalah. Coaching Teng membalasnya lagi. Kamu kan belum pernah melakukannya, bagaimana saya tahu? Dan lagi-lagi Coaching Teng disekak mat sama Sanjay.
Banyak hal yang tidak perlu dilakukan pun, kita sudah tahu bahwa itu tidak gunanya. Sewaktu pelajaran olahraga, Coach Ting Teng dan temannya bermain bola basket. Terlihat Sao memenangkan pertandingan itu. Coach Ting Teng lelah, lalu ia duduk dan di situ ada Sanjay dan Hua Chiawe. Mereka mengobrol tentang rumor mayat hidup. Sanjay menegur Coach Ting Teng dan menanyakan rumor itu. Ternyata Coach Ting Teng sudah mengetahui rumor itu. Bukannya menenangkan, Coach Ting Teng malah membuat Sanjay yang tadinya tidak percaya, kini menjadi lebih takut dan khawatir. Sao yang sedang bermain bola basket melihat dari kejauhan antara Coach Ting Teng dan Sanjay. Di WC ia mendatangi Coach Ting Teng yang sedang pipis. Sao melihat hubungan Coach Ting Teng dan Sanjay akhir-akhir ini semakin baik. Jadi Sao menyuruh Coach Ting Teng menuliskan surat cinta untuk Sanjay. Coach Ting Teng menulisnya, lalu Sao menyalinnya. Dengan negosiasi cukup lama, akhirnya Coach Ting Teng mengiyakan tawaran itu. Sedang bersih-bersih halaman, Sanjay menanyakan Coach Ting Teng apakah malam ini Coach Ting Teng ada les. Tentu saja Coach Ting Teng tidak ada les. Sanjay mengajak Coach Ting Teng kalau mulai malam ini Coach Ting Teng harus belajar di sekolah. Malam harinya Sanjay belajar di kelas dan Coach Ting Teng bukannya belajar malah makan. Coach Ting Teng menduga kalau Sanjay takut akan ada mayat hidup itu ke sekolah. Sanjay beralasan kalau ia lebih takut Coach Ting Teng daripada mayat hidup. Lalu Coach Ting Teng memberikan surat cinta ke Sanjay mengatasnamakan Sao temannya. Sanjay membaca surat cinta itu. Setelah membaca, bukannya kesemsem, Sanjay malah mengetahui kalau itu adalah tulisan tangan Coach Ting Teng. Dan Sanjay juga mengejek Coach Ting Teng kalau cara ia nulis surat cinta begitu jelek. Mendengar perkataan itu, Coach Ting Teng begitu kesal. Kemudian Coach Ting Teng menawarkan dirinya ke Sanjay kalau ia begitu humoris, cerdas dan ganteng. Sanjay malah berucap terima kasih karena ia tidak suka laki-laki lebih bodoh darinya. Merasa disepelekan, Coach Ting Teng mengajak taruhan rambut. Kalau Sanjay menang darinya di ujian bulanan, terserah Sanjay mau mengerjai apa rambut Coach Ting Teng. Sedangkan kalau Coach Ting Teng menang, maka Sanjay harus mengikat rambutnya selama sebulan. Sanjay pun mengiyakan tawaran itu. Sanjay merasa kalau Coach Ting Teng tidak akan mungkin menang darinya. Coach Ting Teng pun merasa terpacu. Ia pun lebih giat belajar dan tentunya saja masih dibantu oleh Sanjay. Hari-hari mereka terus belajar. Malam belajar di rumah, kadang di sekolah, dan paginya Sanjay terus menagih soal yang dibikinnya. Begitu terus setiap hari. Dan sampailah hari yang ditunggu-tunggu, pengumuman nilai ujian bulanan. Banyak murid-murid yang mengantri melihat nilai di mading sekolah, termasuk Sanjay. Seperti yang sudah diduga sejak awal, Sanjay menang dari Coach Ting Teng. Inilah yang dinamakan usaha yang mengkhianati hasil akhir. Malamnya di sekolah, terlihat di luar hujan deras. Sanjay masih belajar, sedangkan Coach Ting Teng melamun dan memperhatikan Sanjay sambil tersenyum. Lalu tiba-tiba Coach Ting Teng berdiri dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan Sanjay sendiri di kelas. Sanjay melirik ke kanan dan ke kiri dan mulai agak ketakutan. Di luar Coach Ting Teng menaiki sepeda bermain hujan-hujanan. Ia berhenti ke tempat cukur rambut. Coach Ting Teng menginginkan potong botak yang ganteng. Aneh-aneh aja emang beritanya. Kemudian Coach Ting Teng kembali ke kelas. Sanjay kaget kedatangan Coach Ting Teng yang tiba-tiba sudah gundul. Ia tertawa melihat Coach Ting Teng. Walaupun Sanjay tidak meminta Coach Ting Teng untuk menggunduli rambutnya, namun yang pasti secara tidak langsung Coach Ting Teng sudah menepati janjinya. Bagian di sekolah, Coach Ting Teng dan temannya sedang mengobrol dan tiba-tiba Sanjay dan temannya lewat. Mereka semua terkesima dengan Sanjay. Gara-gara Sanjay mengikat rambutnya, mereka memperhatikan perlahan. Ya, karena teman-temannya Coach Ting Teng menyukai rambut perempuan yang diikat. Coach Ting Teng masih bingung hari itu, kenapa Sanjay mengikat rambutnya, padahal ia menang taruhan darinya. Tapi yang pasti, Coach Ting Teng menyadari kalau belajar giat itu ternyata menjadi sebuah hal yang sangat menyenangkan. Di dalam kelas ada seorang penjaga sekolah atau satpam sekolah. Anggap aja satpam sekolah ya. Di situ ia menyelidiki kasus uang kas hilang di kelas tersebut. Semua murid tampak tegang. Pak Satpam menduga pencurinya pasti ada di antara kelas itu. Jadi ia menyuruh seluruh murid di kelas itu menuliskan nama orang yang dicurigai. Dan 3 nama dengan suara terbanyak, tasnya akan diperiksa. Lalu tiba-tiba Sao berdiri. Ia tidak setuju dengan apa yang disuruh Pak Satpam itu. Mana mungkin bisa Pak Satpam menyuruh mereka untuk menuduh teman sekelas mereka sendiri. Lalu Coach Ting Teng juga ikut berdiri dan mengatakan sampah ke Pak Satpam itu. Pak Satpam curiga kalau mereka berdua pelakunya dan ia segera meminta tas mereka. Kemudian Sanjay juga ikut berdiri dan membela temannya kalau Pak Satpam nggak boleh menyuruh mereka voting dan mencurigai teman mereka sendiri. Suasana kelas semakin panas ketika suatu persatu teman Coach Ting Teng pada berdiri. Dan akibat kejadian tersebut, Coach Ting Teng dan temannya dihukum termasuk Sanjay. Kurang adil sih memang. Seharusnya sih satu kelas dihukum. Oh, mungkin yang provokatornya aja kali ya. Terlihat Sanjay yang nampak terpukul sekali. Teman-temannya pun memberi semangat kalau hal seperti ini tidak memalukan. Dan apa yang barusan yang dilakukan Sanjay tadi itu sangat hebat. Akhirnya mereka berhasil membuat Sanjay tersenyum dan tertawa. Tidak seperti ujian, setiap soal yang rumit pasti ada jawaban. Dalam kehidupan nyata ada beberapa hal yang selamanya tidak ada jawaban. Dan sebetulnya siapa yang mencari uang kas kelas itu tidak ada yang tahu. Akhirnya sampailah pada masa perpisahan sekolah.
Acara perpisahan sekolah itu diikuti banyak murid, ya tentu aja. Sanjay sedang memberikan pidato tentang sekolah yang sudah banyak memberikan ia ilmu selama 6 tahun dan juga memberikan petua-petua untuk teman dan sahabatnya. Setelah selesai mereka bercocor ria, lalu di luar Hu Jiawei menanyakan ke Sanjay, selama ia direbutkan oleh banyak lelaki, apakah Sanjay sudah memutuskan untuk bersama dengan siapa? Sedikit agak malu, Sanjay membisikkan ke telinga Hu Jiawei. Hu Jiawei yang mendengarnya juga turut senang. Ujian masuk ke perguruan tinggi pun dimulai. Bagi Ko Jingteng, ujian masuk perguruan tinggi bukan ujian untuk masuk kuliah, tapi untuk menunjukkan hasil Sanjay yang melatihnya selama ini. Sanjay tidak terlihat seperti biasanya, wajahnya pucat dan tangannya terus memegang perut, lagi PMS kayaknya. Sebelum kuliah, mereka mengadakan liburan ke pantai. Mereka bermain air, lempar-lemparan pasir, lompat-lompat gak jelas, percis kayak anak-anak yang baru ke pantai. Sewaktu Ko Jingteng dan teman-teman lainnya bermain air, Ao dan Sanjay beristirahat. Ao menanyakan, siapa di antara mereka yang paling kanak-kanakan? Sanjay menjawab, Ko Jingteng. Ao bertanya lagi, kalau iya bagaimana? Sanjay nggak sempat menjawab, karena tiba-tiba Ko Jingteng datang menyembur mereka dengan air. Lalu Sanjay turun dan mengejar Ko Jingteng. Setelah asik bermain air, mereka istirahat. Dan Ao membuka obrolan menanyakan setelah lulus, apa yang akan mereka lakukan. Satu persatu menjawab, Gaibi ingin bekerja pabrik industri, lalu menikahi Sanjay atau Hu Jiawei. Boci ingin sekolah ke luar negeri. Ao juga ingin keluar negeri, mendapatkan beasiswa dan belajar MBA. Sao ingin terus bermain bola basket, masuk tim sekolah lalu masuk NBA. Hu Jiawei sangat simpel, ia ingin menikahi orang kaya saja. Kalau Sanjay masih belum banyak angan-angan tentang masa depan. Dan terakhir, Ko Jingteng, ia ingin menjadi orang hebat dan membuat dunia berubah karena ada dia, meskipun hanya sedikit. Di rumah, Ko Jingteng sedang melukis di baju. Lalu ia mendapatkan telepon dan mengangkatnya dengan suara sok berwibawa gitu. Di telepon terdengar suara orang menangis. Malam-malam Ko Jingteng menaiki sepeda menjumpai Sanjay yang sedang menangis di luar. Sanjay terus menangis dan mengeluh kalau ia cuma bisa belajar dan belajar. Tapi ujian masih saja tidak bagus. Ko Jingteng nggak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa memberikan tisu dan bajunya untuk mengelap ingus Sanjay. Kemudian menyemangatin Sanjay kalau ia tidak peduli Sanjay masuk kampus mana. Dan situ juga Ko Jingteng mengatakan bahwa ia menyukai Sanjay. Momennya agak kurang tepat sih memang. Sambil menangis, Sanjay pun menjawab, lalu apa yang kamu harapkan sama aku? Ko Jingteng terdiam jenak lalu mengelus bahu Sanjay untuk menenangkannya. Tapi bukannya tenang, Sanjay malah semakin keras tangisannya. Pengumuman ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar. Ao masuk universitas jurusan bisnis manajemen. Gaibi masuk universitas jurusan teknik informatika. Sao masuk universitas jurusan kimia. Boci, ia tidak bisa masuk kemana-mana, alias dia harus ujian ulang atau bisa dibilang ujiannya gagal. Sanjay walaupun agak gagal, tapi masih bisa masuk universitas pendidikan. Di stasiun, Sanjay ditemani Ko Jingteng sedang menunggu kereta. Ko Jingteng memberikan kenang-kenangan berupa baju yang dilukisnya sendiri. Ko Jingteng juga berpesan ke Sanjay, tolong jangan biarkan laki-laki lain terlalu cepat mengejarnya. Di kereta api, Sanjay membuka hadiah itu dan mencium baju itu. Singkat cerita, Ko Jingteng sudah sampai di asrama, yang dimana tidak terdapat lagi Sanjay. Teman sekamar Ko Jingteng berasal dari berbagai tempat. Xiaolun adalah orang berotot, setiap hari selalu mengangkat barbel. Yuchi anak rumahan, suka baca komik dan hampir tidak pernah pergi kuliah. Chen Han dari tahun pertama sudah mempersiapkan untuk S2, belajar terus. Walaupun berbeda karakter, tapi mereka mempunyai hobi yang sama, yaitu nobar film porno. Pada masa itu, telepon genggam belum ditemukan, jadi setiap orang yang mau nelpon harus rela antri panjang di telepon umum. Setiap malam, Ko Jingteng nelpon Sanjay, sampai terkadang uang makannya habis hanya untuk nelpon. Singkat cerita, Natal pertama setelah mereka masuk kuliah pun tiba. Ko Jingteng dan Sanjay berlibur bersama ke Taipei. Ko Jingteng menanyakan Sanjay apakah liburan bersama seperti ini termasuk pacaran apa tidak. Sanjay malah menjawab, kenapa tanya sama aku? Di Taipei mereka bersenang-senang, bercanda, berfoto, dan melakukan hal konyol lainnya. Di kereta, Sanjay bertanya apakah Ko Jingteng benar menyukainya. Suka kok, kata Ko Jingteng. Sanjay lanjutkan kalau dirinya tidak sebaik apa yang Ko Jingteng pikirkan. Sebenarnya, ia hanya wanita biasa saja. Ia sering ceroboh dan suka marah-marah. Lalu Sanjay bertanya lagi, apakah ia benar menyukainya? Dan kali ini Sanjay menyuruh Ko Jingteng harus menjawab dengan serius. Suka kok, kata Ko Jingteng lagi. Sanjay sebel, Ko Jingteng masih saja kanak-kanakan dan belum berpikir serius. Kalau Ko Jingteng sudah berpikir serius, ia harap Ko Jingteng segera memberitahunya. Ko Jingteng tidak mengerti apa maksud Sanjay. Ia bingung. Penonton bingung, saya juga bingung. Di sebuah jembatan, mereka sedang menulis harapan di lampion yang cukup besar. Mereka pun menulis harapan masing-masing di lampion itu dan tidak boleh mengintip. Ko Jingteng menuliskan dan membacakan harapannya kalau ia benar-benar suka Sanjay dan suatu hari
ia pasti akan mendapatkannya. Sanjay mendengarnya menawarkan apakah Ko Ching Teng ingin jawabannya sekarang. Ko Ching Teng malah menolaknya, entah karena belum siap atau takut tolak. Ko Ching Teng malah mengatakan kalau biarkan ia tetap menyukai Sanjay. Kemudian mereka menerbangkan lampion itu. Di kamar mandi asrama, Ko Ching Teng sedang memikirkan bagaimana supaya Sanjay menyukainya. Karena setiap laki-laki pasti akan ingin menunjukkan sisi terbaiknya di depan orang yang mereka sukai. Ko Ching Teng pun menemukan jawabannya. Ia mengadakan turnamen bela diri. Ko Ching Teng menyebarkan brosur-brosur ke asrama laki-laki agar mereka ikut berpartisipasi. Lalu ia menelpon Sanjay agar menonton turnamen itu. Sanjay marah dan tidak menyukai Ko Ching Teng membuat turnamen semacam itu, dan Sanjay menutup teleponnya. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Terlihat di luar sedang hujan yang cukup deras. Ko Ching Teng awalnya mengira laki-laki di kampusnya banci semua. Ternyata ada seorang wakil ketua taekwondo bersabuk hitam. Ko Ching Teng memejamkan matanya dan mengingat semua latihannya. Tanpa babi bu, langsung menonjok muka lawannya. Pertarungan pun mulai panas. Lawan Ko Ching Teng tidak tinggal diam. Ia juga memukul dan menendang Ko Ching Teng. Pukulan Ko Ching Teng bisa dibilang kebanyakan meleset. Dengan banyak gaya kayak pertarungan di game, tetap saja pukulan Ko Ching Teng meleset. Tanpa diduga, Sanjay datang menonton pertandingan itu. Ko Ching Teng pun kian semangat. Tapi apa daya, tendangan jitu dan telak menjurus mendarat ke kepala Ko Ching Teng. Di bawah rintik hujan, mereka balik ke asrama dan terlihat Sanjay sedang menunggu Ko Ching Teng. Ko Ching Teng terus bercerita betapa asiknya pertarungan tadi. Sanjay marah. Ia bingung kenapa Ko Ching Teng mengadakan turnamen ini yang gak ada manfaatnya. Mereka berdua berdebat cukup sengit. Sanjay terus-menerus mengatakan Ko Ching Teng kanak-kanakan. Gak mau berlarut-larut adu mulut, Ko Ching Teng pergi meninggalkan Sanjay. Dalam pertumbuhan menuju dewasa, hal yang paling kejam adalah perempuan selamanya selalu lebih dewasa dari laki-laki seumurnya. Kedewasaan seorang perempuan tidak ada satupun laki-laki yang bisa menampungnya. Kabar bertengkarnya Ko Ching Teng dengan Sanjay sampai juga ke telinga teman-teman mereka. Sao dan Aum pun mengambil kesempatan itu untuk menembak Sanjay. Sao sangat bersemangat sampai-sampai dia mengendarai motornya dari Tainan ke Taipei. Sedangkan Aum menggunakan kereta. Dari sini kita sudah tahu siapa duluan yang sampai. Yap, Au. Au langsung bertemu dengan Sanjay. Berbasa-basi dan menggombal, kemudian ia menembak Sanjay. Sao berhenti di lampu merah. Tidak sengaja ia melihat Au dan Sanjay bergandengan tangan. Melihat hal itu, ia menyalakan motornya dan melaju terus. Karena patah hati, Sao berkeliling gak jelas. Hingga akhirnya ketika ia kembali menuju Tainan, tanpa sadar ia sudah ada di Chiai. Karena sudah terlanjur ia pun menjumpai Ko Ching Teng. Mereka berboncengan, lalu berhenti dan tiba-tiba Sao memukul Ko Ching Teng. Bam! Dan mereka pun berkelahi. Gak jelas emang. Ya, itulah cowok. Putus cinta, Ko Ching Teng semakin banyak mengenal nama wanita. Tapi, nama wanita pemeran film porno Jepang. Gak jelas. Tahu sendirilah ya. Dan tempat Ao dan Sanjay sedang kencan, Ao membicarakan tentang pendidikan. Agak membosankan memang ya. Entah, aku pun kadang heran. Kebanyakan cowok baik-baik kenapa cenderung membosankan. Sanjay tidak fokus apa yang Ao katakan. Ia melihat di luar jendela sedang ada pasangan yang berantem. Namun tidak lama pasangan itu baikan. Sanjay memperhatikan pasangan itu seperti melihat dirinya dengan Ko Ching Teng waktu itu. Sanjay flashback masa-masa SMA-nya, mengingat betapa jahilnya Ko Ching Teng pada masa itu. Mereka berantem lalu saya damai. Kenapa aku tidak? Mungkin itu yang dipikirkan Sanjay. Ao dan Sanjay bertahan hanya 5 bulan saja. Di asrama, terlihat semua pada sibuk masing-masing. Lalu tiba-tiba kamar mereka bergoyang. Goyangan pun semakin kencang. Dan gobloknya, mereka mengira itu ulah hantu. Padahal udah jelas kalau itu gempa. Goblok memang. Mereka panik kemudian keluar. Di luar ternyata sudah banyak orang yang ngumpul. Semua orang sibuk ngeluarin HP untuk menelpon kerabatnya masing-masing, termasuk Ko Ching Teng. Tapi karena terlalu banyak orang, jadi jaringan terganggu. Teman Ko Ching Teng memberi saran agar ke tempat yang lebih sepi untuk bisa nelpon. Ko Ching Teng kemudian keluar asrama mencari ke tempat yang lebih sepi. Sambil mengangkat HP-nya, ia mencari sinyal. Akhirnya di persimpangan jalan, ia mendapatkan sinyal. Di tempat, Sanjay bergandengan tangan dengan seorang laki-laki. Lalu ia mendapatkan telepon dari Ko Ching Teng. Ko Ching Teng bersyukur mendengar kalau Sanjay baik-baik saja. Sanjay kaget dan senang karena selama 2 tahun ini mereka tidak pernah saling tanya kabar. Mereka membicarakan banyak kenangan, jadi kayak nostalgia gitu deh. Lalu Ko Ching Teng menanyakan kenapa Sanjay bisa putus dengan Ao. Padahal Ao benar-benar menyukai Sanjay. Alasan Sanjay ternyata karena gara-gara pernah disukai Ko Ching Teng, sehingga Sanjay jadi sulit untuk merasa orang lain benar-benar menyukainya. Kemudian Ko Ching Teng bertanya lagi, kenapa waktu itu Sanjay tidak mau menjadi pacarnya? Sanjay beralasan karena dalam percintaan, masa paling romantis adalah masa-masa pendekatan. Ketika sejadian, maka banyak perasaan yang akan hilang. Jadi, Sanjay membiarkan Ko Ching Teng mengejarnya lebih lama. Sebelum matikan telepon, Sanjay mengucapkan terima kasih ke Ko Ching Teng
karena telah menyukainya. Masuk ke semester akhir. Semua orang di sekitar Coaching Tank pada sibuk mempersiapkan ujian S2. Karena semua sibuk pada belajar di perpustakaan, Coaching Tank ikut-ikutan ke perpustakaan juga. Tapi bukan yang belajar, Coaching Tank malah menulis cerita di internet. Sao yang bercita-cita ingin menjadi pemain NBA, kini ia menjadi penjual mobil bekas. Gaibi lulus ujian pegawai negeri, bekerja di perpustakaan yang setiap harinya menggoda para cewek. Ao bekerja di perusahaan asuransi sebagai sales. Boci setelah lulus kuliah langsung masuk wajib militer, lalu pergi ke Amerika untuk lanjut S2. Tidak lupa ada Hu Qiaowei yang sering bersama dengan Sanjay dan gadis yang suka gambar karakter botak di bukunya kini menjadi orang sukses dan terkenal. Orang yang bisa mewujudkan impian bukanlah selalu orang pintar, melainkan orang tidak pernah menyerah. Ketika lagi asik nulis di sebuah kafe, Coaching Tank mendapatkan telepon dari Sanjay. Sanjay berbahasa basi menanyakan kesibukan Coaching Tank. Sanjay ingin beritahu hal yang penting, dan Coaching Tank adalah orang yang pertama tahu hal ini. Coaching Tank membalasnya dengan candaan. Apakah Sanjay ingin dikejar Coaching Tank lagi? Namun sangat sayangkan, karena kali ini Coaching Tank tidak akan bisa mengejar Sanjay lagi. Di acara pesta pernikahan, terlihat mereka sedang berkumpul dan bercanda-canda sebagaimana mestinya orang-orang yang lagi berkumpul sama teman lama. Dan kedua mempelai yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Sanjay dengan pasangannya yang sudah pasti itu suaminya, berjalan dengan anggun yang diiringi sorak dan tepuk tangan para tamu undangan. Coaching Tank terlihat senyum tipis, tapi hatinya nyesek banget kayaknya ya. Kayak ada rasa penyesalan mungkin. Dan saya pribadi suka banget dengan kata-kata Coaching Tank saat melihat Sanjay dengan pasangannya. Ternyata ketika kamu sangat-sangat menyukai seorang wanita, ketika ada seorang yang mengasihinya, mencintainya, maka kamu akan benar-benar dari hati yang paling dalam mendoakan dia bahagia selamanya. Dan seperti pesta pernikahan pada umumnya, ada sesi foto-foto antara tamu undangan dan kedua mempelai. Setelah selesai berfoto-foto, Gaibi ngobrol dengan mempelai pria. Karena ia dan teman-temannya telah memberikan banyak angpau, jadi mereka ingin mencium mempelai wanita. Mempelai pria memperbolehkan mencium, asal mempelai wanita mengizinkannya. Dan gak disangka, Sanjay mengizinkannya. Tapi ada satu syarat lagi. Jika mereka ingin mencium mempelai wanita seperti apa, maka mereka harus mencium mempelai pria seperti itu juga terlebih dahulu. Boci yang udah nafsu dari tadi mengatakan mempelai pria pelit karena syaratnya tidak masuk akal. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Coaching Tank mencium mempelai pria tersebut dengan penuh nafsu, sampai mempelai pria terjatuh di meja. Teman-teman mereka yang menyaksikan itu juga terheran-heran. Sanjay tertawa kecil melihat tingkah Coaching Tank, dan ia teringat masa-masa SMA-nya. Awal mula dekat dengan Coaching Tank, mulai dari Coaching Tank yang rela dihukum karena buku bahasa Inggrisnya dipinjamkan untuknya, yang hampir tiap hari nusukin pulpen ke bawah Coaching Tank, membantu belajar Coaching Tank, dan dihukum bareng sama teman. Di sini udah mulai flashback gitu. Sedikit banyaknya menjawab sebenarnya Sanjay sejak SMA sudah suka sama Coaching Tank. Dan sewaktu mereka bertengkar hebat, Coaching Tank sudah minta maaf kalau ia memang sangat kanak-kanakan. Lalu di lampu lampion, sebenarnya Sanjay sudah menuliskan menyetujui untuk mereka berpacaran. Setelah berciuman, Coaching Tank menanyakan ke Sanjay, kalau begitu, aku akan tetap kanak-kanakan ya? Nah, lo 继续幼稚下去咯。一定要。Oke, sebenarnya filmnya udah selesai sampai sini. Tapi ada extra scene sedikit. Mereka bermain semacam latihan baseball gitu. Gabi menyarankan Coaching Tank untuk menuliskan novel tentang cerita mereka. Dan sebenarnya Coaching Tank memang sudah memikirkan itu. Cuma ya bingung, harus dikasih judul apa dan mulai dari mana. Yap, yang kita ketahui, film ini memang dari kisah nyata, lalu dijadikan novel dan sampai dijadikan film. Pasti kalian tidak suka dengan endingnya. Sama, saya juga. Oke, itu saja. Lanjut terus perfilman Taiwan. Semangat!